Rekor sejarah, prestasi terbaik Timnas Indonesia di bawah kendali Sintayong. Respon positif pemain Timnas Indonesia yang berhasil melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Sintayong menunggu penuhi janji Erick Thohir. Rekor sejarah, prestasi terbaik Timnas Indonesia di bawah kendali Sintayong. Timnas Indonesia meraih keberhasilan historis dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia setelah hasil imbang antara Kirgistan dan Oman. Kepastian ini menjadi berita gembira bagi para pecinta sepak bola tanah air. Skuad Garuda awalnya mendapati kondisi kritis dengan menempati posisi terakhir dalam perburuan tiket lolos ke babak 16 besar. Namun, berkat hasil imbang antara Kirgistan dan Oman, Timnas Indonesia dipastikan melangkah ke babak gugur. Di babak 16 besar, Indonesia akan menghadapi Australia, juara grup B. Meskipun tantangan menghadapi juara grup bukanlah hal yang mudah, kehadiran Timnas Indonesia di babak gugur sudah mencatatkan rekor baru dalam sejarah sepak bola tanah air. Pelatih Sintayong dan para pemainnya patut diacungi jempol atas pencapaian ini. Mereka tidak hanya berhasil melewati fase grup, tetapi juga mencetak sejarah sebagai tim Indonesia pertama yang melangkah ke babak gugur putaran final Piala Asia. Sebelum tahun 2023, Timnas Indonesia hanya 4 kali tampil di putaran final Piala Asia, dengan langkah mereka selalu terhenti di fase grup. Pertandingan melawan Australia nanti akan menjadi ujian sejauh mana kemampuan dan mental skuad Garuda. Apapun hasilnya, keberhasilan mereka sampai ke babak gugur sudah menjadi capaian yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Semoga Timnas Indonesia terus memberikan performa terbaik dan mampu membuat lebih banyak sejarah positif di Piala Asia. Respon positif pemain Timnas Indonesia yang berhasil melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Dari Instagram story milik Justin Hubner dan Mark Klok, terlihat para pemain naturalisasi dan keturunan Indonesia berkumpul untuk menonton laga di sebuah kamar hotel. Momen puncak terjadi ketika peluit panjang pertandingan berbunyi, para pemain tersebut merayakannya dengan loncat-loncatan di atas kasur, menyirami suasana dengan kegembiraan yang tak terbendung. Mark Klok dan Justin Hubner turut mengabadikan momen bersejarah ini, menunjukkan betapa besar kebersamaan di antara rekan-rekan setim seperti Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang turut serta dalam merayakan keberhasilan Timnas Indonesia. Asisten pelatih Nova Arianto tampak merayakan bersama dengan Sintayong yang berada di atas kasur. Semua pemain tampak bersorak gembira, menciptakan momen kebersamaan yang tak terlupakan. Mark Klok juga terlihat berteriak penuh semangat di samping Witan Sulaiman, menambah nuansa kegembiraan. Para pemain Timnas Indonesia merayakan keberhasilan mereka lolos ke 16 besar Piala Asia di lorong hotel. Suasana penuh keceriaan dan kegembiraan menyelimuti tim, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Sintayong ungkap kunci lolosnya Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Sintayong baru-baru ini mengungkapkan kunci kesuksesan yang membawa timnya melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Dalam pernyataannya, Sintayong menekankan betapa kerja keras para pemain merupakan faktor utama di balik prestasi ini. Ia mengakui bahwa meskipun tim hanya meraih 1 kemenangan dan mengalami 2 kekalahan dalam fase grup, setiap pemain tetap menunjukkan dedikasi dan kerja keras mereka di setiap pertandingan. Meski hasilnya tidak selalu menguntungkan, semangat dan usaha pemain menjadi kunci utama. Saya sangat senang walaupun 1 kali menang dan 2 kali kalah, tapi di setiap pertandingan para pemain bekerja keras, ujar Sintayong. Pelatih asal Korea ini menambahkan bahwa kerja keras para pemain tidak hanya menjadi upaya mereka, tetapi juga menjadi faktor yang mendorong hasil positif. Dia menyampaikan keyakinannya bahwa Tuhan juga ikut melibatkan keberuntungan dalam pencapaian tersebut. Mungkin itu yang mendatangkan hasil saat ini, tanpa bekerja keras pun mungkin Tuhan tidak akan memberikan keberuntungan ini, kata Sintayong. Sintayong mengakhiri pernyataannya dengan ungkapan rasa bahagianya atas pencapaian tim, menyatakan bahwa para pemain telah bekerja keras di setiap pertandingan, dan ini menjadi faktor kunci dalam meraih tiket ke babak 16 besar. Hari ini sangat bahagia, jadi terima kasih banyak, ucapnya dengan penuh rasa syukur. Sintayong menunggu penuhi janji Erick Thohir. Erick Thohir baru-baru ini menetapkan 2 target ambisius untuk Sintayong. 2 target tersebut melibatkan keberhasilan tim nasional senior dan U23 di level Piala Asia. Pertama, target yang lebih mendesak adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Meskipun tim berhasil mencapai target ini, Erick Thohir memberikan keterangan bahwa hasil dari evaluasi dan review masih perlu mempertimbangkan pencapaian lainnya, seperti performa Timnas U23 yang berhasil melaju ke 8 besar.
Saya mendukung penuh dan sesuai dengan kesepakatan, Sintayong dikontrak hingga Juni 2024, ujar Erick Thohir. Namun, Erick Thohir menyatakan bahwa perpanjangan kontrak hingga 2027 bukanlah kemungkinan yang tidak mungkin. Tergantung pada pencapaian tim di Piala Asia U23 dan evaluasi keseluruhan. Erick Thohir memuji hubungannya dengan Sintayong dan mengakui bahwa pelatih tersebut telah membawa perubahan positif dalam permainan timnas Indonesia sejak menangani timnas pada awal 2020. Meskipun belum ada trofi yang diraih, Sintayong dianggap berhasil membawa Indonesia bermain pada level yang berbeda dan terus memberikan progres yang signifikan. Hubungan saya dengan Sintayong sangat baik. Tapi, kembali, sebagai ketua PSSI, saya harus profesional, ungkap Erick Thohir. Tantangan berat menanti timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat ketika mereka berhadapan dengan Australia di babak 16 besar Piala Asia. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu malam mendatang menandai langkah bersejarah bagi skuad Garuda, namun juga menempatkan mereka di hadapan salah satu tim elit Asia. Indonesia berhasil melaju ke babak gugur secara dramatis sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik, berkat hasil imbang antara Kirgistan dan Oman dalam laga terakhir grup F. Hasil ini memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal oleh Oman di klasemen peringkat 3 terbaik. Sekarang, tantangan sesungguhnya menanti dengan Australia sebagai lawan di babak 16 besar. Tim peringkat 25 FIFA itu sedang dalam momentum positif, belum pernah kalah sejak Oktober tahun sebelumnya. Meskipun mereka dihentikan oleh Uzbekistan dalam laga terakhir grup, Australia sudah memastikan diri lolos ke babak gugur. Salah satu aspek mencolok dari performa positif Australia adalah pertahanan mereka yang kokoh. Mereka berhasil mencatat clean sheet dalam 6 kemenangan beruntun sebelum dijebol oleh Uzbekistan. Ini menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, dan pelatih Sintayong akan dihadapkan pada tugas sulit untuk menembus pertahanan solid Australia. Pertandingan melawan Australia di babak 16 besar akan menjadi ujian sejauh mana timnas Indonesia bisa melangkah dalam perjalanan mereka di Piala Asia. Semangat dan dukungan dari para pemain dan penggemar menjadi faktor penting untuk menghadapi salah satu tim terkuat di turnamen ini. Nathan Joe bergabung dengan SC Heerenveen dalam status pinjaman. Nathan Joe, calon pemain naturalisasi, resmi bergabung dengan Heerenveen dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Pengumuman ini disampaikan melalui laman resmi klub pada Kamis malam. Sebelumnya, Nathan bermain untuk Swansea City, tetapi belum mendapatkan kesempatan bermain pada musim ini. Nathan Joe, yang berusia 22 tahun, memiliki pengalaman bermain untuk Excelsior Rotterdam sebelum pindah ke Swansea City. Bersama Excelsior Rotterdam, ia tampil dalam 57 pertandingan. General Manager Heerenveen, Ferry de Haan, menjelaskan bahwa rekrutan Nathan Joe dilakukan untuk menutup kekurangan di posisi bek kiri selama sisa musim ini. Kami selalu mengatakan bahwa kami ingin menambah bek kiri ekstra. Nathan telah berhasil dengan baik di Excelsior, dan sekarang secara sadar memilih untuk bersaing dengan kami. Dengan dia di sana, kami akan memiliki lebih banyak opsi di lini belakang, ujar Ferry de Haan. Nathan Joe memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi, baik sebagai bek tengah maupun bek kiri. Kehadirannya di Heerenveen akan membuatnya berduet dengan Tom Haye, sesama calon pemain naturalisasi yang juga baru bergabung dengan klub tersebut.